Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya sudah siang, monggo untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, selamat datang pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kerawuan panjenengan semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Prawit 1 Surakarta, Bapak Sudarto SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Prawit 1 beserta karyawan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada siang hari ini saya mengaturkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti acara yaitu seminar laporan orientasi PPPK pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2024, yang mana pada siang hari ini akan mengambil judul yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk pendalaman Alkitab, pembelajaran agama Kristen yang relevan di SD Negeri Prawit 1 Surakarta pada hari ini Selasa 15 Oktober 2024 yang bertempat di ruang kelas 5 SD Negeri Prawit 1 Surakarta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan kami akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Ibu Sri Rahayu Utami SPD. Acara berikutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Prawit 1 Surakarta yang merangkap selaku mentor pada siang hari ini, yaitu Bapak Sudarto SPD MPD. Acara yang kelima adalah inti, yaitu pelaksanaan seminar dengan judul pemanfaatan teknologi digital untuk pendalaman Alkitab, pembelajaran agama Kristen yang relevan di SD Negeri Prawit 1 Surakarta, yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dian Martini SPDK. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dan untuk acara selanjutnya adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai insan yang berpancasila, marilah kita akan menundukkan kepala, kita akan berdoa agar pertemuan ataupun seminar pada siang hari ini membawakan hasil yang baik dan berdampak bagi kita semuanya. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Amin, selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas Ibu Sri Rahayu Utami SPD dipersilakan. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Hitungan keempat dimulai dengan irama mater. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah
SD Negeri Prawit 1 Surakarta, yaitu beliau Bapak Sudarto SPD MPD, juga selaku mentor pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Sudarto SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena pada siang hari menjelang sore ini kita bersama bisa berkumpul dalam rangka kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K pada instansi pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2024 untuk angkatan yang kedua. Mengucapkan terima kasih pada Ibu Dian yang pada siang hari ini fasilitasi untuk kegiatan orientasi pada siang hari ini. Juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang ikut dalam workshop orientasi pada siang hari ini. Kami untuk memotivasi pada Bapak Ibu terutama yang P3K memang ada tugas dan kewajiban dari pemerintah kota untuk mengadakan orientasi. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan dalam rangka untuk tugas dari pemerintah kota bisa terlaksana dengan baik dan menjadi ASN yang disegani oleh masyarakat terutama pada lingkungan BSD Prawit 1 dan semangat mudah-mudahan kegiatan apa yang nanti di ASN bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu sambutan dari saya materi dari SD Prawit 1. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Sudarto yang sudah memberikan sambutan. Acara berikutnya adalah acara inti pada siang hari ini, yaitu pelaksanaan seminar yang mana pada siang hari ini Ibu Dian Martini SPDK mengambil judul Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pendalaman Alkitab Pembelajaran Agama Kristen yang relevan di SD Negeri Prawit 1 Surakarta. Kepada yang terhormat Ibu Dian Martini SPDK, waktu dipersilakan. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Prawit 1 Surakarta, kepada yang terhormat Dewan Guru, Bapak Ibu Guru, serta karyawan SD Negeri Prawit 1 Surakarta. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Semangat. Terima kasih. Hari ini siang hari ini saya akan memaparkan laporan orientasi PPPK pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Perkenalkan, nama saya adalah Dian Martini SPDK. Saya lahir di Surakarta tanggal 18 Agustus tahun 1979. Kemudian saya mengampu pendidikan agama Kristen di SD Negeri Prawit 1 Surakarta dan saya beralamat di Wonorejo RT 5 RW 15 Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Riwayat pekerjaan saya bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 saya WB di SD Negeri Mampu Bungan Wetan Surakarta, itu sekolah induk. Oleh karena saya mengampu pendidikan agama, maka saya mengajar di 2 sekolah bahkan 3 sekolah begitu. Kemudian untuk sekolah sampiran saya di tahun 2005 sampai 2012 itu saya WB di SD Negeri Manahan 1 dan 2, itu sekolah sampiran.
Kemudian pada tahun 2013 sampai 2018 saya WP di SMP Fokus Independent School. Wah, ada beda di sini ya. Tapi tetap induknya di Kabupaten Peta. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2019 itu saya WP di SD Negeri Punggung 1 Surakarta. Sebenarnya nota tugas saya SD Negeri Punggung 2. Tetapi ketika sampai di dinas itu nota tugas saya berbeda. SD Negeri Punggung 1 ya sudah saya jalani. Kemudian di tahun 2019 sampai 2021 puji Tuhan saya diangkat TKPK, tetap induknya di SD Negeri Mangkuk Medan Surakarta. Kemudian tahun 2019 sampai 2020 saya TKPK di SD Negeri Rejosari. Jadi dulu 3 sekolah, ada Mungkung 1, Bibit sekarang dari Rejosari, kemudian dijadikan 1 regrouping. Dan saya sampai di situ selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian tahun 2021 sampai sekarang dari Rejosari, kemudian sampai saya ditempatkan di SD Negeri Mungkung 2 sampai sekarang ini. Dan tahun 2022 sampai sekarang saya puji Tuhan diangkat P3K dan ditempatkan di SD Negeri Prawira 1 Jakarta, jadi dekat dengan rumah saya. Kemudian ini saya menyatakan visi dan misi sekolah SD Negeri Prawira 1 Surakarta. Untuk visinya itu unggul dalam berprestasi dan berbudi luhur. Sedangkan misinya yang pertama, mencetak siswa menguasai ilmu pengetahuan, ya, teknologi. Kemudian yang kedua, meningkatkan iman dan takwa siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mencetak siswa berbudi pekerti luhur. Kemudian ada tujuan sekolah di Negeri 1 Surakarta yang pertama adalah dapat mengamalkan ajaran agama, ya, dapat mengamalkan ajaran agama dari hasil proses pembelajaran ke dalam kegiatan pembiasaan, yakni kegiatan religius. Kemudian 2, mengoptimalkan proses pembelajaran atau pendekatan pembelajaran pada siswa, ya, atau student centered learning atau CTL, pakem serta layanan bimbingan konseling. Kemudian meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal di tingkat kota. Kemudian menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk pendidikan lebih lanjut. Tujuan yang kelima adalah menjadi sekolah yang melestarikan kebudayaan bangsa. Kemudian yang keenam, menguasai dasar-dasar keterampilan karya untuk dasar bekal pengembangan life skill. Yang ketujuh, menjadikan sekolah yang diminati oleh masyarakat. Rencana kerja saya itu saya identifikasi dulu isu atau masalah yang terjadi di sekolah ini. Oleh karena saya mengaku agama Kristen, maka yang saya identifikasi adalah murid saya sendiri yang beragama Kristen. Yang pertama adalah akses terhadap teknologi yang tidak merata, karena siswa itu tidak semuanya memiliki handphone begitu ya, jadi tidak merata teknologinya. Kemudian yang kedua, mengenai keterampilan teknologi digital. Jadi ketika saya menerapkan untuk pembelajaran dengan teknologi digital, ada anak yang berkata begini, Bu, izin, kenapa saya nggak senang dengan pembelajaran yang seperti ini? Saya malah pusing, harus klik ini, klik ini, seperti itu. Jadi kurang terampil. Kemudian yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Jadi ada ketidaknyamanan dalam pola atau dalam metode dalam saya mengajarkan kepada murid saya beragama seperti itu. Kemudian isu yang saya angkat adalah kurangnya keterampilan teknologi digital dan resistensi terhadap perubahan metode pembelajaran pada misalnya agama Kristen di SD Negeri Prawira 1 Surakarta. Untuk solusinya, yang pertama, saya membuatkan program keterampilan digital sudah terlaksana, yakni adanya Ekstra TK. Terima kasih Pak Catur dan juga Pak Bian yang sudah membimbing dan mengarahkan anak-anak sehingga tahu dan mengerti dan bisa menggunakan untuk teknologi digital ini. Kemudian yang kedua, kegiatan bersama yang melibatkan guru dan peserta di agama Kristen dalam kegiatan yang memadukan teknologi digital dengan ajaran agama. Jadi saya sudah berusaha untuk memadukan antara
ajaran agama Kristen dan juga teknologi digital. Walaupun agak sedikit susah karena mungkin sinyal 1-2 atau mungkin kekurangan kuota, jadi kurang lancar, tapi anak-anak sudah paham. Kemudian saya sampaikan di sini, jika dampak isu tidak terselesaikan, maka akan adanya kurangnya minat dan motivasi belajar pada anak, karena anak itu akan apatis ya, bosan dengan kuasa itu. Kemudian peserta didik yang akan mengalami yang namanya ketertinggalan dalam pembelajaran, terutama dengan menggunakan teknologi, akan tertinggal karena tidak mau berubah. Kemudian yang ketiga, peserta didik akan sulit beradaptasi dengan sistem pembelajaran modern dan atau mungkin kemampuan beradaptasi untuk menggunakan teknologi itu lemah begitu ya, kalau tidak terselesaikan. Kemudian yang keempat, didik akan kehilangan kesempatan untuk menggunakan keterampilan atau kreativitas mereka. Jadi dalam teknologi kita itu sekreatif mungkin anak-anak bisa for untuk kegiatan mereka, tapi juga harus ada pendampingan dari para guru dan juga orang tua. Tujuannya adalah peningkatan keterampilan teknologi digital dan resistensi terhadap metode pembelajaran agama Kristen. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan teknologi digital pada peserta didik agama Kristen. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterlibatan peserta didik agama Kristen dalam pembelajaran agama sehingga tidak menjadi gaptek. Jadi anak-anak itu tidak dapat teknologi tapi malah melek teknologi begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan minat dan motivasi belajar pada peserta didik agama Kristen dalam pembelajaran agama. Kadang ini ya Bapak Ibu, kalau agama itu mesti melulu tentang sejarah Nabi, kemudian sejarah terbentuknya kota ini dan kota itu. Kemudian kalau tempat kami adalah kelahiran Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dan sebagainya. Dan itu kalau hanya ceramah saja mungkin anak-anak akan bosan. Jadi perlu ada metode yang baru dengan penggunaan teknologi. Kemudian pendidik agama Kristen tidak hanya memahami isi Alkitab, tetapi menjadi proses pembelajaran lebih kontekstual. Jadi masih bisa berhubungan dengan zaman sekarang ini. Contohnya tentang disiplin. Musa disiplin di dalam berdoa. Kalau bangsa Israel sedang mendapatkan suatu masalah, tantangan yang besar, maka berteriak kepada Musa. Musa berdoa, ambil waktu untuk berdoa, mendisiplinkan untuk berdoa, maka sama Tuhan. Nah, sama masih berhubungan dengan saat ini. Anak-anak harus disiplin, pendisiplinan diri sejak sekarang tentang apa? Begitu, jadi masih relevan, gitu ya, itu. Judulnya sudah disebutkan tadi ya, manfaatan teknologi digital untuk dalam Alkitab pembelajaran agama Kristen. Yang relevan dia sendiri saya. Rencana kerja PPPK. Saya rencanakan ada 4 saja. Yang pertama, menentukan dan memilih perangkat teknologi digital yang digunakan dan yang mendukung dalam pembelajaran agama seperti komputer. Kemarin saya pinjam komputer untuk belajar, anak membuat presentasi dan menggunakan Canva. Kemudian laptop saya, anak-anak yang kelas kecil melihat video pembelajaran. Kemudian handphone, saya kolaborasi dengan guru kelas besar, kelas besar, kelas 4-6, untuk mengatur supaya anak-anak bawa handphone dan download aplikasi tentang Alkitab digital. Kemudian yang kedua, menyusun materi berbasis teknologi seperti video pembelajaran, aplikasi Alkitab digital, atau pembelajaran dan alat interaktif. Alat interaktif ini adalah game tentang Alkitab, game tentang agama Saudi gitu ya. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dengan guru kelas tentang penggunaan handphone dalam pembelajaran Kristen. Kemudian yang keempat, melakukan refleksi dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Itu rencana kerja PPPK. Untuk tahapan kegiatan ini saya merencanakan ada 5 saja, tidak banyak, hanya 5 saja. Yang pertama adalah menyusun rencana pelaksanaan program keterampilan digital. Kalau kegiatan ini ada 2 saja. Saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran begitu. Kemudian hasilnya adalah tersedianya lembar
yang bagus, kerjasama yang bagus antara saya dengan guru kelas dan juga dengan mentor. Kemudian tahapan yang masih kegiatan pertama, tahapan yang kedua adalah mencari tahu tentang kesulitan belajar strategi agama Kristen dalam penggunaan teknologi digital. Untuk hasilnya tersedia data strategi agama Kristen, jadi saya tahu saya gitu ya. Nah, untuk penerapan-penerapannya masih sama, masih harmonis adanya dengan guru kelas dan juga anak-anak. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua adalah membuat jadwal pelaksanaan program keterampilan digital. Sebenarnya kalau membuat jadwal ini sudah terjadwal ya untuk pembelajaran TIK itu ya di hari Selasa, Rabu dan lagi Senin, Selasa dan Senin, Selasa dan Rabu. Oke. Ya. Kemudian ini tahapannya adalah saya melakukan konsultasi dengan mentor begitu terkait tentang teori dan konsep pembelajaran agama Kristen. Teorinya seperti ini, Pak, konsepnya seperti ini, kalau dipadukan dengan teori seperti apa, dan Bapak menyetujui. Hasilnya adalah tersedia lembar persetujuan dari mentor. Kemudian untuk menerapkan berapa adalah akuntabel. Salah, kolaborasi. Ternyata kolaborasi. Saya tetap berhubungan dengan guru kelas. Kemudian tahapan pada kegiatan yang tahapan kegiatan kedua adalah membuat jadwal pelaksanaan program keterampilan digital. Sudah saya sampaikan tadi adanya ekstra TIK dan juga pembelajaran yang memadukan dengan penggunaan teknologi digital. Masih tentang penerapan nilai pelakunya adalah kolaboratif. Kita bekerjasama dengan guru kelas. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan sarana dan prasarana. Untuk tahapan kegiatannya yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor tetap karena saya akan menggunakan web. Itu saya matur bapak dulu web komputer, kemudian saya matur kepada guru kelas untuk supaya diumumkan anak-anak yang bisa membawa handphone, dan juga saya kontak dengan orang tua juga boleh atau tidak membawa handphone. Nah itu kemudian hasilnya adalah terciptanya kesepakatan. Saya sepakat dengan bapak boleh dengan ruang komputer untuk pembelajaran anak-anak dan masuk boleh. Jadi kesepakatan. Nah itu tentang masih kolaborasi untuk penerapan ini. Kemudian yang masih tahapan kegiatan yang ketiga itu menentukan jenis teknologi digital yang akan digunakan. Seperti penggunaannya tadi, kemudian terpilihnya sarana dan prasarana. Sudah, saya milih laptop, saya milih komputer, dan saya milih handphone. Gitu. Nah ini penerapan yang terakhir adalah berorientasi pada pelayanan. Jadi kita sebagai guru melayani murid. Kita sebagai guru harus bisa mengerti dan memahami keadaan saat itu seperti itu. Kemudian masih di tahapan nomor 3 itu menyiapkan sarana dan prasarana. Saya pinjam laptop ini untuk sekolah, saya pinjam untuk mengerjakan. Saya gunakan ruang komputer juga. Nah itu sedianya ruang komputer di ruang komputer, laptop di ruang agama dan juga handphone. Ini masih tentang di kompeten. Jadi saya mengerjakannya tidak asal-asalan. Jadi saya mempersiapkan ini selama mungkin kurang lebih 1 minggu lebih sedikit gitu ya persiapannya. Saya tanya Pak Karto, saya tanya Mbak Bu, saya tanya Bu Aziza begitu ya tentang bagaimana dan seperti apa gitu. Kemudian yang keempat adalah menyediakan sarana dan prasarana. Sudah saya sampaikan tadi, tetap melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian tersedianya lembar konsultasi. Jadi nanti ada lembar konsultasi dan juga ada dokumentasi di situ. Dan penerapan-penerapannya adalah kompeten. Saya melakukannya dengan cermat. Saya melakukannya dengan kinerja, tidak asal-asalan begitu. Kemudian berkoordinasi dengan guru kelas tetap harus. Itu tercipta konsep dan desain latihan. Jadi Pak Catur dan Pak Bril memberikan latihan-latihan untuk TIK ya di ruang komputer. Itu sangat membantu di dalam saya ketika menerapkan pembelajaran dosen dengan teknologi digital. Itu ini adalah loyal ya. Penerapan negaranya adalah loyal. Kemudian yang keempat adalah mendorong peserta didik untuk membuat video pendek. Jadi saya berikan tugas untuk membuat video pendek setengah menit sampai 1 menit begitu anak-anak, dan dikirimkan kepada saya, dan juga untuk ini membuat presentasi dengan aplikasi Canva gitu. Hasilnya adalah
anak-anak mengirimkan tugas ke saya yang saya berikan tadi. Nah, ini masih kolaborasi untuk peralatannya. Yang kelima adalah melakukan evaluasi program kegiatan kita. Jadi saya mengevaluasi apakah perusahaan diri saya itu mampu tanggap begitu tentang teknologi seperti itu. Kemudian hasilnya adalah proyek digital yang sudah saya sampaikan tadi, dan kemudian penerapan yang lain adalah berorientasi pada pelayanan, tetap masih. Kemudian di sini yang terakhir adalah mengumpulkan hasil digital, proyek digital. Saya kumpulkan, saya jadikan satu file, dan itu menjadi karya digital wisata didik. Dan penerapan yang terdapat adalah akuntabel. Saya melakukan dengan baik, nah itu sudah bertanggung jawab. Ini juga memotivasi peserta dalam mengerjakan tugas proyek digital. Jadi anak-anak saya motivasi, kamu bisa. Jangan katakan kamu tidak bisa, tapi kamu bisa. Gitu. Dan anak-anak akhirnya termotivasi, dan hasilnya adalah yang bisa didik melakukan program kegiatan kita dengan lebih bersemangat. Begitu. Dan penerapan lainnya adalah kompeten. Hasil yang saya harapkan dari apa yang telah saya paparkan adalah yang pertama, memiliki pemahaman yang mendalam tentang Alkitab dan hasil agama Kristen melalui akses ke berbagai materi digital. Jadi kalau agama Kristen hanya melulu dan sama, tidak akan menghidupkan suasana. Jadi harus ada kebenaran tersendiri, adanya metode baru dengan penggunaan teknologi sehingga anak-anak lebih mendalam di dalam mempelajarinya. Tidak hanya saya bercerita gitu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan kita dalam pembelajaran agama Kristen. Jadi saya seringkali kalau pembelajaran kelas 10 menit itu adanya rekreasi Alkitab, tapi pakai rekreasi Alkitab buku, jadi masih cari-cari. Tapi kemarin saya coba untuk pakai metode dengan aplikasi Alkitab online. Sangat senang sekali karena tinggal set, download, ya sudah. Kejadian 1 ayat 1 ya sudah langsung. Kalau itu saja dulu, gitu. Kemudian memiliki pengalaman pembelajaran yang interaktif. Jadi anak-anak itu pulang dan aku senang pembelajaran hari ini karena menggunakan ini dan aku bisa. Gitu. Kemudian yang keempat adalah memiliki minat dan motivasi belajar sendiri. Supaya aku bisa bikin ini, bagaimana ya? Ada minatnya untuk belajar. Kesimpulannya adalah bahwa teknologi digital dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung proses pembelajaran agama Kristen di SDN satu Surakarta. Mohon maaf. Kemudian dengan memakai teknologi digital, jangan kawal. Dikemas dalam materi Alkitab yang menarik, yang lebih interaktif, yang lebih inovatif begitu ya, sehingga peserta didik ini sangat terkesan, pulang itu terkesan, ada sesuatu yang dibawa gitu ya. Kemudian hal ini tidak hanya membantu peserta didik dalam agama Kristen dalam pelajaran ajaran Alkitab saja dan pelajaran agama, tetapi juga meningkatkan keterampilan mereka dalam pembelajaran. Kegiatan peningkatan teknologi digital ini selaras dan sepadan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, kreatif dan sejahtera, serta sesuai dengan visi misi pemerintah Kota Surakarta yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi dan budaya dan olahraga. Sebentar kurang sedikit lagi. Sementara ya, iya manfaatnya bagi saya sebagai SMPPK ya, bukan pertolongan pertama dan selanjutnya bukan ya. Dan itu adalah peningkatan pemahaman dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. ASN juga harus mempunyai motivasi untuk orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Kemudian bagi manfaat dari satuan kerja adalah dengan pemanfaatan digital dalam pembelajaran agama diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian terwujudnya visi dan misi sekolah. Kemudian terlaksananya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif dan inovatif bagi peserta didik. Kemudian bagi masyarakat yang pertama adalah terbentuknya lingkungan kerjasama yang berkualitas dan harmonis. Sehingga masyarakat ini
juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan belajar di sekolah, kemudian terjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat, kemudian mendapatkan poin plus dari masyarakat karena anak-anak yang dititipkan di sini, yang sekolah di sini itu mendapatkan prestasi. Ini adalah perangkat yang saya gunakan untuk pembelajaran. Ini adalah aplikasi yang saya gunakan. Saya dokumentasi anak-anak ketika sedang belajar. Terima kasih. Itulah paparan dari saya tentang pemanfaatan teknologi digital untuk pendalaman Alkitab pembelajaran agama Kristen yang relevan di SD Negeri Kawasan Surakarta. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dian Martini SPDK yang sudah memaparkan seminar pada siang hari ini dengan gamblang jelas ya. Semoga apa yang dipaparkan Ibu Dian Martini ini nanti bisa berdampak bersinergi yang baik tentunya, terutama buat anak-anak kita di SD Negeri Prawit 1 Surakarta. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Di sebelah sayap kanan saya, kalau ada monggo di sebelah tengah ataupun di sebelah sayap kiri. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu. Oh iya, monggo itu ada Bu Sri Rahayu, monggo Ibu Sri Rahayu dipersilakan. Kami buka untuk sesi pertanyaan. Sesi yang pertama monggo Bu Rahayu, pakai ini Bu. Ya, setelah Ibu Dian tadi memaparkan tentang teknologi digital dalam membantu kegiatan pembelajaran, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimanakah cara keterampilan teknologi digital ini dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa khususnya terhadap cerita-cerita Alkitab, khususnya terhadap cerita-cerita Alkitab atau cerita sejarah ya, atau sejarah rohani di SDN Prawit 1 Surakarta ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Sri Rahayu untuk pertanyaannya. Monggo Ibu Dian langsung saja dijawab. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali Bu Rahayu. Teknologi digital ini sangat membantu, sangat-sangat membantu bagi peserta didik untuk mengetahui dan juga mungkin memahami cerita Alkitab. Jadi ketika kelas 1 dan kelas 2 kemarin saya kasih video pembelajaran tentang Samuel. Yang pertama kan saya ceramah dulu, kemudian saya kasih video, anak-anak itu melihat dan mengalami, maksudnya mengalami secara visual, langsung melihat seperti itu ya, melihat dan semakin paham. Jadi bisa cover dengan kemudian tadi cerita seperti ini, Mudah memahami. ya mudah memahami dan memungkinkan anak-anak itu akan terkesan sampai di rumah. Guruku cerita seperti ini dan mendapatkan pelajaran seperti ini. Kalau terkesan itu sulit melupakan. Jadi kalau terkesan itu sangat sulit melupakan karena terkesan. Bu Rahayu gurunya baik, anak-anak terkesan. Begitu, pembelajaran juga bagus sangat terkesan. Seperti itu Bu Rahayu. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan. Buat teman-teman jadi. Oke, baik. Saya akan berkomunikasi. Ya, terima kasih Bu Dian sudah menjawab pertanyaan dari Bu Sri Rahayu. Bagaimana Bu Rahayu? Ya. Jelas ya Bu ya, gamblang ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali ya. Karena ini waktunya sudah mepet sekali Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka untuk acara seminar pada hari ini kita akhiri sampai di sini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan ataupun acara pada siang hari ini ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Sekali lagi selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Saya mengaturkan terima kasih sekali untuk Kerawan Panjenengan yang sudah menyempatkan untuk hadir di acara seminar pada siang hari ini. Selamat siang, Ponderi dari Agami Sugeng Junda. Acara selanjutnya adalah foto bersama, kita berikan aplaus bersama untuk Bunda luar biasa.